menjaga itu adab beneran. Nggak ada kalian wallahi nggak akan dikasih ilmu apapun gitu. Sama kayak semalam di Magelang, sudah memang kacau sekali adabnya selama ini. Jadi kita tidak bisa gerak cepat, malah kita harus kempos mengikuti mereka. Jadi semalam coba tak tes, saya mau majelisan, coba tak tes jemput saya, gitu. Padahal nggak setiap hari atau setiap minggu tak suruh jemput. Baru 2 kali malam kemarin karena saya baru pulang dari Demak itu baru capean, muntah-muntah pas pulang dari majelis itu. Dan semalam saya mau keluarin motor. Terus istri sampingku saya bilang minta disebut aja, om badannya lagi gak enak. Ya udah. Saya telepon, jemput saya 7:30, coba tak tes on time enggak, soalnya biasanya nggak pernah on time. Tunggu sampai jam 8 kurang belum muncul juga. Udah saya naik motor sendiri langsung ke majelis, langsung tak mulai. Yang tadinya sudah mau tak ceritakan ilmu tentang sholat, tentang gerakan sholat, keluarga sholat, memperbajakan hubungan dengan Quran, hubungan dengan alam semesta ini tidak tak ceritakan sama sekali. Jadi seperti itu, karena adabnya buruk. Kalau adabnya buruk, ya tidak kebuang, enggak ngapain kasih ilmu. Begitu. Nah, malam ini barusan cerita sama belajar. Jangan seperti di Magelang, kacau adabnya. Tak suruh ngecas HP nggak dicas juga sampai saya mau berangkat. Loh, sama aja ternyata. Makanya udah, walaupun tak suruh bawa spidol kertas nanti kita buka tanpa rahasia sholat, nggak jadi tak buka. Begitu. Terus pas mulai majelisan, selawatan, hal yang pertama itu perhatikan imam kalian yang biasanya itu ada kitab, kok nggak ada, itu disiapkan dulu baru kita mulai. Bukan kalian sibuk dengan diri kalian masing-masing. Begitu. Akhirnya yang mimpin tidak diperhatikan kitabnya, biasanya mana itu, biasanya mana ya nggak mulai mau sampai kiamat juga nggak mulai begitu loh. Padahal di dalam tasawuf, di dalam thariqah, hal yang paling penting adalah robita muraqabah, yaitu mengamati syai', memperhatikan syai' dalam setiap gerak, dalam setiap nafas, dalam setiap mata, pandangan, segala sesuatunya dalam hidup, agar hudur kehadiran syai' itu nyata di hadapan kita, agar kita bisa fana isyai, fana ikhlas, fana irasa, fana iman. Sebagaimana Gusti Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu, orang aman, orang beriman itu apa tandanya? Atiullah, fana pada Allah, wa ati rasul, fana rasul, wal amri minhu, fana pada syahnya. Jadi pengamatan awal itu penting. Jadi seperti itu. Jadi tidak sibuk dengan diri sendiri, tidak. Wallahi, kita itu hampir 20 tahun belajar itu, belajar untuk menjadi pelayan yang baik, ngabdi bersama syekh. Kita tidak apalagi ketika di depan syekh, kita tidak pernah sibuk dengan apapun diri kita sendiri. Misalnya ke majelisan, di depan ada kitab, kok nggak ada kitab, berarti kitabnya belum disiapkan, kita siapkan. Jadi supaya hatinya syekh itu tetap senang, supaya kasih ilmu begitu, itu adab namanya. Dan nanti kalau saya ngomong terus terang seperti ini, nanti di internet itu kan luas jangkauannya, Indonesia maupun di luar Indonesia. Bagi para hater, orang benci dengan majelis saran Nabi ini, mereka akan mengatakan seolah kita mengklaim diri sebagai saya, padahal bukan itu maksudnya. Tapi kita mengajarkan adab, karena majelis saran Nabi itu memang adabnya itu adab sangat baik, terbaik sekali. Disiplin adab begitu. Agama ini penuh dengan adab, tata krama. Kalian mau sholat di masjid, adabnya toharoh, adabnya menurut Allah, khusus pakaian yang bagus, untuk menghadap Gusti, itu namanya adab. Jadi harus masa seperti baru majelis kemarin, baru buka kemarin sore itu majelis sama saya, nggak ngerti bagaimana adabnya di majelis. Padahal udah puluhan tahun gitu. Nah saya mesti bilang masa nggak ngerti adabnya, nanti para hater dengar atau lihat di video live, nanti mereka goreng ini, mereka nggak, itu tuh kan pengen jadi saya nggak jadi saya, itu akan difitnah seperti itu udah
para hater udah fitnahnya udah seperti itu receh itu, fitnah kampungan begitu loh. Harusnya kalian yang tahu diri, oh ininya belum kitabnya, kok masa harus ceritakan begini lagi. Nanti kalau hater lihat di video itu, mereka akan menggoreng di kalangan kaum haters, komplotan para haters. Nanti mereka bilang, oh dia kan dia mau jadi saya kan dia pindah. Padahal bukan pindah nanti enggak. Tapi kalian jaga adat yang baik supaya Gus Allah itu senang, supaya kalian diberikan ilmu begitu loh. Yang ini dikasih tahu kok masih nggak ngeh terus ya Allah. Padahal dalam ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu hati, pengamatan atau muraqabah atau meditasi terhadap syekh itu penting sekali. Bukannya saya mau jadi syekh, bukan. Tapi imam di majelis itu mau dihormati. Seperti kalian sholat, imam sholat harus dihormati. Pas imam sholat bilang Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Lalu imam sholat bilang Sami Allahu liman hamidah, kita Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Jadi tidak sibuk diri sendiri. Misalnya imam Allahu Akbar, kita tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyambung. Begitu. Jadi ketika kita zikir bersama syekh, bersama aulia Allah, ini melatih kita. Melatih kita untuk apa? Untuk memiliki kesadaran diri supaya kita ini kesadaran diri ingat sama Gusti Allah begitu loh. Caranya bagaimana? Caranya kita memiliki adab yang baik terhadap syekh, di hadapan syekh. Kenapa demikian? Karena para syekh itu orang diberi otoritas oleh Gusti Allah, orang diberi otoritas oleh Kanjeng Nabi, oleh masyayikhina, dan mereka itu diberikan suatu kekuatan atau menjadi perwakilan, atau mereka itu para wali, wakil Gusti Allah. Itu loh maksudnya. Makanya Gusti Allah mengatakan mayuti Rasul faqad Allah. Siapa yang patuh pada Rasul, sampai pada Gusti Allah. Begitu pula siapa yang patuh pada wali Allah, syekh, maka patuh sampai pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, masa dari dulu kok sampai tak bilang beberapa waktu lalu. Orang alim di dalam ilmu tarekoh, ada tasawuf, ada ilmu hati, itu bukan orang bisa baca tulis, bukan. Orang alim itu sesungguhnya orang yang tahu diri, adab yang baik. Siapa adab terbaik? Sayyidina Abu Bakar, setelah Kanjeng Nabi. Begitu. Makanya Maulana Syekh Hisham mengatakan, ini seperti semalam juga ceritakan seperti ini. Maulana Syekh Hisham mengatakan ilmu itu bukan dihasilkan melalui ta'alum atau belajar, bukan. Ilmu itu sesungguhnya adalah cahaya Allah yang Gusti Allah berikan pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW akan kirimkan ilmu itu, akan berikan ilmu itu kepada orang yang berhak mendapatkannya. Siapa orangnya? Orang yang memiliki adab terbaik, begitu loh. Masa nggak ngerti juga? Jadi sampai semalam tak ceritakan di majelis. Bagaimana cara kita sebelum kita yang koneksinya itu benar apa enggak? Ketika kita dapat perintah, samina wa ta'na enggak? Kayak kalian misalnya begini, ini dari speaker, dari sound system dicolokkan ke listrik, lalu sound system nyala. Apakah cukup? Belum. Supaya dia supaya suara kita ini bisa menggema lebih kencang, maka ada mic yang terhubung dengan sound system. Baru ketika mic-nya nyala, lalu kita mengucapkan sesuatu, maka dia akan terkoneksi dengan alat seperti itu, baru suaranya akan keluar. Begitu pula kita dengan Gusti Allah, hati kita, lisan kita, mata kita, jiwa kita, rohaniah kita, sesungguhnya terhubung dengan Gusti Allah, tapi harus ada speakernya, harus ada penghubungnya. Kalau nggak ada penghubung, kita tidak bisa menyangkut Gusti Allah. Dan juga kita tidak mampu menangkap apa yang kita kirimkan pada hati kita. Makanya kita butuh speaker, butuh koneksi, butuh pembimbing, orang akan menerjemahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita saat itu juga. Bagaimana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya, lalu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam para wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering tak bilang, kalau ada Mas Woyan belajar adab sama Mas Woyan, lihat dia. Sampai semalam tak ceritakan, majelis anak Nabi ini ribuan pengikutnya, ribuan follower, baik yang dohir maupun yang ghaib. Begitu. Namun adab terbaik di dalam majelis Nabi itu nilainya hanya 80-90%. Itu pun Mas Woyan. Jadi ribuan orang majelis Nabi ini adabnya jika disandingkan Mas Woyan semuanya
semua digabung sama soyan satu orang masih jauh lebih berat Mas Soyan. Begitu. Namun walaupun begitu Mas Soyan itu belum sempurna memang, hanya 80-90%. Sampai semalam tak ceritakan sebenarnya, sampai semalam di Magelang tak ceritakan. Kalau di Magelang ini adabnya 40%. Begitu. Kalau di Sulapa nggak pernah langsung dikerjakan. Ini dulu saya harus nunggu dulu. Padahal di Jakarta nggak pernah seperti itu. Dalam tasawuf dari itu samina wa ta'na. Jadi pembimbing harus yang dibimbing harus mengikuti pembimbing. Kalau di Magelang nggak, pembimbing harus mengikuti pembimbing yang dibimbing. Ini nggak boleh dikitin. Kita harus mengikuti. Ya lama-lama tak tinggal makanya. Jadi seperti itu, masa aku harus kempos di Magelang? Ya enggak mau, enak aja. Aku udah puluhan tahun rekoso, beribadah, buat amalan, melayani syekh patuh, jaga hubungan dengan dengan wali-wali Allah. Masa hanya karena di Magelang aku harus ngikutin mereka? Ya nggak bisa. Nah kalian nggak bisa ikut, ya kalian yang pergi. Tak gituin makanya. Bukan saya akan ikut kalian. Saya nggak butuh kalian. Jadi itu seperti itu, masa harus diulangi mau sampai kapan gitu loh. Mas sampai tadi pun tak ceritakan waktu datang ke rumah. Ini kurang 5 tahun lagi kurang lebih perang nuklir. Kalau kalian tidak siap tak tinggal. Tapi saya ngomong belak-belakan. Karena di waktu itu orang tidak punya kekuatan spiritual, rohani, dia akan bisa menghadapi beratnya perang nuklir. Karena setelah itu Dajjal muncul. Setelah itu Mahdi alaihissalam itu gaib muncul semua, gempa di mana-mana, dunia hancur, nggak akan kuat kalian. Masalahnya kalau kalian nggak kuat, kalian kabur, kalian disersi, itu nanti jadi kafir. Dan kafirnya di waktu itu beda dengan sekarang. Sekarang orang dibilang orang kafir, mungkin orang non muslim. Di waktu itu orang kafir itu orang pasukan Dajjal. Nerakanya itu dibawa bersama Dajjal. Itu tidak ada wali yang bisa ngangkat soalnya gitu. Yang bisa mengangkat hanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi percuma misalnya kita udah beribadah bertahun-tahun, amalan bertahun-tahun, endingnya naudzubillah kok kabur lalu menjadi disersi, lalu menjadi murtad, atau menjadi kafir, jadi pasukan Dajjal. Loh ya Allah, vitamin. Itu makanya kenapa sekarang saya tugas di grup maupun di majelis-majelis. Jadi benar-benar perhatikan sekali. Kecuali kalau misalnya kalian lihat kita ngulang-ngulang, nggak buat amalan, leha-leha, pengen jadi saya, pengen hidup enak, ini pengen terkenal, mungkin kalian rusak wajar gitu. Kan kita kan terus menerus on the track, terus menerus, buat amalan terus menerus, ibadah terus menerus, menyampaikan sesuatu yang baik terus, istiqomah terus menerus di dunia maya maupun di live maupun di ketemu begini. Harusnya kalian mumpung ditemani itu lihat contoh yang real, udah ikuti begitu. Makanya nanti Mas Soyan pada kiri, lihat Mas Soyan bagaimana adab mereka begitu. Jadi penting sekali. Kalau kita tidak punya adab, kita tidak akan diberikan ilmu apapun, itu nggak pernah akan dikasih ilmu. Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya, ya Abu Bakar, lebih utama mana adab atau ilmu? Abu Bakar mengatakan adab dulu baru ilmu itu akan dikirimkan begitu. Makanya adabnya tidak baik, hati itu jadi mengeras, tertutup. Kalau tutup, ya nggak enjoy apa yang mau dibuka, nggak usah dibuka. Jadi seperti itu. Besok-besok makanya kalau disuruh apa, dengar itu, udah lakukan aja itu gitu. Jangan ngapain dulu, ngapain akhirnya nanti lakukan dulu. Sama kayak kita, hubungan kita dengan Gusti Allah. Misalnya waktunya sholat, kita ngapain dulu, ngapain akhirnya nggak sholat. Misalnya perintah itu datang, kita akhirnya nggak dikerjakan. Dan terus mau hidup di masa Mahdi alaihissalam yang ngimpi, kekuatan rohaniannya atau hatinya kempos gitu. Di akhir zaman ini banyak orang hatinya kempos, maka banyak orang stres, depresi, karena tidak memiliki cahaya dalam hatinya untuk memberikan pencerahan pada pikiran, pada otak. Dan kalian itu sudah puluhan tahun malah kayak Magelang, masih saja begitu. Makanya tadinya udah tak siapin spidol, kertas, mau tak ceritakan tentang spiritual sholat, gerakan sholat, hubungannya dengan Fatimul Kawajakan, dengan alam semesta, dengan Quran, dengan hati kita, dengan diri manusia, dan Kanjeng Nabi. Udah tak siapin, akhirnya
tidak jadi tak ceritakan. Sama kayak semalam. Semalam juga belak-belakan begini. Jadi kalian tidak bisa imamnya kemana, udah ikuti imamnya, ngapain ikut kok. Kayak susah banget begitu. Makanya dari tadi coba tak diemin gitu. Selawatan, selawatan aku ngomong pada si nenek. Kitabnya tidak disiapkan di sini. Bukannya saya minta dilanjut, bukan. Masa saya harus ngambil bandar sendiri ke sana, harus ngambil kitab sana. Terus kalian ngapain? Ini live di internet, yang nonton itu orang seluruh dunia, bukan di Indonesia kok. Apa kata mereka? Wah itu adabnya semprul semua itu. Gitu loh. Makanya banyak sekali orang Jakarta yang mau pada ikut hidup saya di daerah di Demak maupun di Magelang. Pada ini hidup sama kita, tapi tak bilang nanti dulu belum aman. Nanti kalau pondoknya sudah jadi, sudah ada usaha untuk menopang perekonomian pondok, baru kalian boleh nanti ke Jawa. Gitu. Banyak sekali mereka, tapi tak tolak, gitu loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau misalnya tadi kitabnya nggak disiapkan, ya kita nggak akan mulai. Saya tetap sallu ala Nabi terus, kalian percuma udah nyiapin mau ngapain? Masa saya harus bilang dulu kitabnya mana loh? Kok kayak baru kemarin kita majelisan, ya Allah, sama aja di Magelang. Makanya tadi waktu perjalanan ke sisa, ya Allah, ini zaman sudah akhir, perang nuklir sudah 5 tahun lagi, insya Allah perang nuklir. Nah kok malah pada kacau semua gitu, tapi saya nggak bisa nunggu nanti, tak tinggal langsung gitu. Saya nggak bisa naik ke belakang. Kalau saya naik ke belakang, habis semua majelis nanti habis. Karena pasukan Dajjal di depan itu nggak cuma jutaan, miliaran malah. Begitu. Makanya saya tidak naik ke belakang. Makanya tak bilang, Mas Koja itu nanti yang absen seluruh orang keluarga mahasiswa Nabi. Saya tidak lagi absen mereka. Saya hanya sibuk fokus untuk membuat amalan, untuk jadi imam, untuk membimbing itu. Yang absen Mas Soyan. Mas Soyan bilang ini baik ya tak terima, ini nggak terima. Itu loh. Makanya semalam tak undang di Magelang. Majelis spiritual itu berbeda majelis pada umumnya, makanya yang datang tidak banyak. Karena Kanjeng Nabi yang mengatakan ashabikan nuzum bi'ay mutabaitum. Sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit dalam kegelapan malam. Mereka jumlahnya tidak banyak, tapi mereka percaya untuk menjadi penerang, pembimbing. Bagi siapa? Bagi orang yang mau berjalan atau salik atau musafir. Gitu loh. Nah orang yang nggak mau menjadi musafir juga nggak butuh bimbingan. Musafir apa? Musafir adalah orang-orang yang berjalan untuk mendekati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Adabnya bagaimana? Kita lihat pembimbing, bukan harus ngurus kita. Yo enggak gitu loh. Oh, biasanya ada kitab. Oh, belum ada. Siapin. Memang apa susahnya begitu loh. Makanya di Jakarta saya belum keluar, majelis sudah rapi, Pak Yunis, Pak Dores, Mas Soyan dan lain udah khatamal dari khairat selesai. Setelah itu mereka salawatan semua udah siap semua. Jadi saya datang udah langsung mulai kayak sopir bis sudah siap semua, penumpang sudah siap, saya tinggal masuk bis langsung jalan. Enggak yang datang ininya mana? Ini keburu telat gitu, keburu gempos kekuatannya. Jadi kurang lebih spiritualnya semalam saya tak ceritakan. Berbeda majelis spiritual dengan majelis biasa. Nah majelis biasa, imamnya kiai atau ustadz yang hanya bisa baca tulis, mereka hanya mengajarkan kita untuk baca atau nulis, tapi masalah akhirat nafsi lo gue terserah lo gue nggak bisa jamin gitu. Tapi nak majelis spiritual seperti wallahi, syekhnya pasti bisa menjamin asal. Pasti ada syaratnya apa? Pasti ada syaratnya. Kalau kita kerjakan, insya Allah kita dapat free pass, tiket gratis untuk masuk surga. Kenapa kok di majelis spiritual itu saya berani jamin? Karena mereka wali-wali Allah, dan wali-wali itu wakil Gusti Allah. Mereka tahu bagaimana cara melewati surga. Mereka tahu bagaimana kesenangan Gusti Allah. Mereka tahu bagaimana kesenangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semalam pun di
maklum sama tak ceritakan seperti ini. Tak bilang, kalau jenengan ikut majelis ustaz-ustaz kiai-kiai itu yang terkenal di mimbar dan di panggung, apa yang mereka ceritakan? Maksiat minggat, cuma maksiat nanti masuk rokok. Ayo sholat, biar masuk subuh itu gitu. Itu semua palsu, imitasi apa? Karena kalau kita itu sholat supaya masuk surga, itu hati kita rusaknya, kita rusak hubungannya dengan Gusti Allah rusak. Kenapa? Kita menghilangkan Gusti Allah di dalam sholat karena kita nuntut Gusti Allah supaya kita masuk surga dalam sholat itu. Padahal bukan begitu. Makanya di akhirah ketika dihisab baru orang itu tahu pentingnya ilmu tasawuf, ilmu tauriqah, ilmunya para sufi. Karena Gusti Allah mengatakan masuklah dalam Islam fisil kafah, secara kafah, secara keseluruhan. Apa itu keseluruhan? Di dalam agama ini ada Islam, ada iman, ada ihsan. Gitu. Untuk sampai ihsan, ini literaturnya perjalanannya adalah Islam, syariat, thariqah, hakikah, aisyimah, ma'rifah. Gitu. Ihsan itu ma'rifah. Gitu. Iman itu adalah hakikah. Nah, Islam adalah syariat. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya Gus Allah mengatakan tanda orang beriman itu apa? Dia itu hidup bersama Allah atau mengikuti Gusti Allah, patuh pada Gusti Allah, mengikuti kanjeng Nabi, patuh pada yang hidup dengan kanjeng Nabi, mengikuti syekh, patuh pada syekh, hidup bersama syekh. Bagaimana supaya kita bisa hidup bersama syekh? Ya kita melakukan pengamatan. Oh, syekhnya lagi ini. Oh, aku ikuti. Oh, aku nunggu. Bukan kita sibuk dan kita sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi memang nak majelis spiritual seperti ini, syekhnya itu berani jamin gitu. Kalian akan masuk surga, dapat tiket gratis masuk surga. Syaratnya apa? Pertama syarat cintai kanjeng Nabi, cintai Gusti Allah dan cintai para wali-wali Allah. Ayatnya apa? Atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Kalian tidak akan punya kepatuhan kecuali kalian mencintai. Kalian tidak akan bisa mengamati atau menghudurkan kecuali kalian mencintai. Kalian cinta sama Michael Jackson, kalian akan kepikir masih jazz terus. Orang itu sudah di depan kalian, lalu kalian akan ikuti mereka. Sama kayak gitu teori. Nah, terus setelah mencintai itu apa gitu? Karena memang kanjeng Nabi selama 13 tahun itu mengajarkan kecintaan. Setelah itu apa? Yang kedua, jaga ibadah fardu, minimal sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan Hajjul Baiti insya Allah kalau kuat. Karena itu syariah, makanya setelah 13 tahun kanjeng Nabi mengajarkan kecintaan pada Allah, maka setelah itu di usia ke-53 kanjeng Nabi di-Isra Mi'rajkan Gusti Allah, lalu diberikan perintah sholat 5 waktu. Syariah itu baru turunkan sholat 5 waktu. Dan apa yang terjadi? Sahabat samina watokna, begitu loh. Dan ini kan udah 10 tahun lebih kita majelisan, masa kok masih sontoloyo, selakatur, suntulan semua, ya Allah. Kok enggak diperhatikan adab-adabnya ini, itu, ini. Enggak apa-apa ini live, enggak, saya enggak malu mereka bilang, biarin. Gitu. Karena saya peduli dengan kalian, kalau saya tak biarkan, kalian kempos terus, kalian akan kemana-mana, gitu. Percuma, gitu. Jadi seperti itu, gitu. Jadi besok-besok rapi, gitu. Disiplin, gitu loh. Jangan sakar PDW gitu loh. Saya nggak seneng, mendingan saya sendirian aja lah gitu. Jadi seperti itu. Memang nak majelis-majelis ustadz-ustadz, kiai-kiai ulama pada umumnya jamaknya banyak, tapi masalah surga neraka sakarmu, nafsi-nafsi, mereka nggak punya jaminan dan nggak mau menjamin. Kenapa? Karena mereka juga nggak tahu selamat apa tidak. Gitu. Tapi nak majelis spiritual, para syekh, para wali itu berani memberikan suatu jaminan. Yaitu dengan ini kalian akan dapat free prize masuk surga. Misalnya pun kalau sudah melakukan itu kalian nggak masuk surga, kalian bisa bilang ke ya Allah dulu kata sini kalau udah ini masuk surga, itu udah cukup untuk menyelamatkan kalian. Daripada kalian masing gambiang kayak pengajian ustadz atau ulama atau kayak pada umumnya, wah ini masuk surga, nama ini masuk surga, ini sudah dapat rezeki, itu gambiang, gitu, nggak fokus, itu makanya juga dia ngantuk bingung apa. Kalau majelis spiritual ini langsung tes begitu. Kenapa demikian?
Karena majelis berita ini ma'aris, jalannya jelas, rutenya jelas, fasalul khairatnya jelas, ada rutenya, ada imamnya, ada amalannya. Lah kurang apanya? Masa harus diulang-ulangi terus. Kalau di Magelang baru beberapa bulan wajar mungkin loh. Kan kita majelisnya kan dari zaman dulu sebelum saya menikah, malahan yang pertama. Sampai saya sudah bercerai, sampai saya sekarang sudah punya istri, sudah menikah. Lu kok masih begitu terus? Ya Allah, ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.